I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hayatun Sakinah, kelas PAI 4 Winsu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sejarah mula Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini aku menuju perjalanan ke Masjid Raya Medan dan Istana Maimun. Ya, jaraknya itu juga nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu dekat. Dan tidak juga membutuhkan waktu berjam-jam teman-teman. Yang terpenting, di sini kita juga mengejar waktu. Nah, di sini kita sudah sampai di Masjid Raya Medan ya teman-teman. Nah, jadi aku bakal ngejelasin secara singkat tentang sejarah yang ada di dalamnya. Nah, latar belakang pembangunan Masjid Raya Al-Mashun ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi ke-9. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid ini dibangun sebagai simbol kemakmuran Kesultanan Delhi dan pusat peribadatan. Nah, arsitektur dan desain sejarawan menekankan bahwa Masjid Raya Medan merupakan salah satu peninggalan arsitektur Islam. Nah, pendanaannya pula biaya pembangunan masjid sepenuhnya ditanggung oleh Sultan Delhi. Beberapa material seperti marmer, kaca patri, dan ubin diimpor dari Eropa dan India dan Timur Tengah. Nah, tentunya pasti kalian bertanya-tanya bukan? Tangga seperti mimbar di area putri ini gunanya apa? Dan ini gunanya bukan untuk khutbah ya teman-teman, tapi ini untuk memudahkan penyampaian suara atau pengajaran, tempat duduk guru pengajian. Bagian dari arsitektur tradisi masjid kerajaan Melayu ini sangatlah indah dan menarik perhatian orang lain. Nah, pekarangan, pelataran, dan taman di sekelilingnya, luas keseluruhan kompleks masjid mencapai sekitar 18.000 sampai 20.000 meter persegi. Nah, ini aku udah sampai di Istana Maimun. Nah, jadi aku nggak nunjukin jalan aku ke Istana Maimun ya, karena emang lagi ngejar waktu aja. Nah, sejarah Istana Maimun ini pula, pembangunan Istana Maimun dibangun pada masa Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi ke-9 pada tahun 1888 sampai dengan 1891. Istana ini menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Delhi dan simbol kebesaran Melayu. Nama Maimun berarti diberkahi, beruntung atau makmur dalam bahasa Arab. Nama ini melambangkan harapan Sultan agar istana dan kerajaannya selalu diliputi keberuntungan. Pastinya kalian bertanya-tanya bukan, ruangan kuning ini apa? Ini adalah Baleri Rungsari, yaitu ruang tahta atau ruang singgasana Kesultanan Delhi warna kuning emas. Nah, kira-kira seperti inilah penampilan dari luar. Luas bukan? Nah, fungsi utama singgasana kuning ini pula adalah tempat Sultan Delhi bertahta. Digunakan Sultan Delhi untuk duduk saat raja menerima tamu kehormatan, pejabat kolonial Belanda, utusan kerajaan lain, dan rakyat yang datang menghadap. Dipakai saat penobatan sultan baru, upacara perkawinan, kerajaan, penobatan gelar kerajaan adat, dan acara resmi kerajaan lainnya. Simbol kekuasaan ini menjadi lambang pusat. Letak singgasana tepat di ruang Balai Rungsari atau ruang utama istana. Lokasi singgasana berada di tengah-tengah ruangan utama. Agak tinggi di atas panggung kayu, dihiasi tirai kuning keemasan dan ornamen kayu. Nah, arsitektur ini pula dirancang oleh arsitek Belanda Theodor van Erf. Gaya arsitektur perpaduan Melayu, Timur Tengah, India, dan Eropa. Didominasi warna kuning keemasan, ciri khas Melayu. Nah, kalau kamu perhatikan di lorong sayap ini ada papan-papan penjelasan informasi, fungsinya memberikan keterangan sejarah tentang ruangan, fungsi bangunan, nama-nama Sultan Delhi, dan kronologi Kesultanan Delhi. Papan ini biasanya berupa plakat akrilik yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dan ini adalah kursi singgasana untuk Sultan dan Permaisuri. Kenapa banyak pedagang yang berjualan di Istana Maimun? Nah, karena tempat wisata populer ini ikon sejarah dan budaya Kesultanan Delhi di Medan, sehingga ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Peluang usahanya, para pedagang memanfaatkan keramaian wisatawan untuk berjualan oleh-oleh, cenderamata, pakaian adat Melayu, aksesoris, foto instan dengan kostum Sultan dan Permaisuri, makanan ringan, serta minuman dan lain-lain. Bagian dari ekonomi lokal, kehadiran pedagang membantu menghidupkan ekonomi warga sekitar. Biasanya, pedagang adalah warga lokal yang bergantung pada kunjungan wisata. Letak pedagang paling ramai di pelataran luar gerbang masuk.
Ada juga beberapa di koridor dekat pintu masuk istana, tapi area dalam istana tetap steril dari pedagang agar terjaga keasliannya. Keunikan ini pula letaknya strategis di pusat kota Medan, berdekatan dengan Masjid Raya Al-Mashon dan Meriam Puntung legendaris. Nah, letak dan luas Istana Maimun terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Lokasinya strategis, tidak jauh dari Masjid Raya Al-Mashon dan kawasan Heritage Kesawan. Luas keseluruhan istana adalah sekitar 2.772 meter persegi, dengan luas tanah keseluruhan mencapai lebih dari 13.000 meter persegi. Nah, salah satu daya tarik Istana Maimun adalah desain arsitekturnya yang unik, merupakan perpaduan berbagai unsur budaya. Melayu Delhi terlihat pada ornamen corak ukiran dan warna dominan kuning emasnya. Mungkin cuman segini aja ya materi yang aku sampaikan mengenai sejarah awal mula Menjira Medan dan Istana Maimun. Dan sekarang aku udah di jalan menuju pulang. Ya, karena jarak aku ke sini juga butuh waktu yang lumayan ya. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi aku cuman bisa nyampein sekian materi aja. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to start, string me, string me, string me.